Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Mari kita lanjutkan ngaji kitab Kimia Usya'adah karya Hujjatul Islam Imam Ghazali wa qala musannif fi hadzal kitab wa nafa'al bihima bi ulumiha fid dharain amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa tahtaju an ta'rifa fi dhimni dzalika annal qalba mislul mir'ah wallahul mahfuz mithlul mir'ati aidan li'anna fihi surata kulli mawjudin wa idza qabaltal mir'ata bi mir'atin ukhra khallat suwaru ma fi ihdahuma fil ukhra wa kadzalika tadharu suwaru ma fil lafzil mahfuz ilal qalbi idza kana farighan min syahwatid dunya. Para salikin rahimahullah, fasal ini masih menjadi bagian dari fasal fi ajaibil qalbi, dan ini menjadi subjudulnya, yaitu tentang hubungan mir'atul qalbi wa mir'atul lauhil mahfuz. Jadi ini ilmunya ilmu dalam hari ini. Jadi kalau minggu yang lalu kita bicara tentang sumber ilmu itu ada dua, yaitu anna liqalbi ma baina, ya, ada ma baini, ya, babun baini berarti dua pintu, lil ulum dalam hal orang itu mendapatkan ilmu. Yang pertama adalah wahidunil ahlam, melalui inspirasi, melalui mimpi, melalui ilmu laduni, ya, melalui bisikan-bisikan spiritual dari malaikat, dari Allah. Dan yang kedua adalah wasani ilmil yaqdatin wa huwa babud dhahirah. Jadi itu adalah ilmu kauniyah yang kita pelajari sehari-hari itu. Nah, ilmu sehari-hari memang kadang-kala menipu. Tapi kalau ilmu itu adalah dari Allah, wahidun lil ahlam, dari inspiring, dari hati yang terdalam, ya, karena hati yang terdalam itu tidak bisa dipungkiri, tidak bisa dibohongi, maka ilmu bisikan malaikat itu pasti benar adanya. Nah, karena itu bisa karena inspirasi yang muncul saat tidur, mimpi. Misalkan kita semua sholat istikharah, ya, ada perlambang apa, ya, pasti Bapak Ibu sekalian waktu nikah kan diistikharah oleh masing-masing orang tua. Ya, misalnya tolong diistikharahkan apakah ini jodoh saya, berkah, ya, kemudian diistikharah betul, ya, nggak usah diceritakan masing-masing ya, tapi saya yakin kalau kita mau nikah pasti sudah diistikharah oleh masing-masing orang tua. Bahkan kita juga tanya pada kiai, ya, waktu itu saya di Jember, nggak usah tanya, datang saja sudah dijawab, itu yang rumahnya menghadap sana, di ujung sana menghadap sana. Itu zaman dulu kita lakukan seperti itu. Kalau tidak tahu, kalau anak-anak muda sekarang kan yang penting seneng, ya, urusan orang Jawa menyebutkan netonnya giing, wagi dan pahing, dan itu biasanya tengkar terus, itu nggak percaya. Padahal ilmu pahing pon wagi kliwon itu juga ilmunya orang tua dan itu diperhatikan. Jadi jangan mengawinkan kalau anaknya wage ketemu pahing mesti giing. Giing itu siji ngawur, siji ngidul, mesti bengkerengan. Dan biasanya ada masalah. Ini orang Jawa ya. Nah, itu ilmu-ilmu inspiring, spiritual, dan itu benar adanya dari dimensi ilmu-ilmu akhlam yang menurut Imam Ghazali dikaji juga. Nah,
Kadangkala juga ada ilmu yang antara setengah tidur dan setengah setengah berjaga. Jadi orang Jawa itu kadang-kadang menyebut ngelindur. Ngelindur. Jadi bahasanya begini, padahal dia tidur tapi bisa menceritakan semua banyak hal. Atau sebaliknya, ini kan baina antara tidur dan dia juga antara baina baina naum wal yaqdhah itu kadang dia sedang pikir, tapi inspirasi hal-hal yang spiritual itu muncul. Ya tidak usah diceritakan ya, pasti banyak pengalaman. Teman-teman di sini yang di Tarekat juga banyak pengalaman. Tahu ngimamin banyak orang, tahu-tahu ketemu dengan kiai sepuh dan sebagainya, padahal tidak pernah kenal. Itu bagian dari spiritualitas seseorang menuju Allah. Karena apa? Karena dimensi manusia yang latif, dimensi manusia yang lembut. Ketika zikir kita ketemu dengan hal-hal seperti itu. Nggak usah takut, memang itu dari Allah. Ghaibus samawati wal ard itu memang ada. Nah, ini disebutkan adalah ilmu yang didapatkan bainan naum wal yaqdhah, antara sedang berjaga dengan zikir, tahu-tahu ada sebuah inspirasi. Nah, ini Imam Muzil mengatakan seperti itu. Nah, karena itu kita lanjutkan, wa tahtaju an ta'rifa fi dhimni dzalik. Para salikin rahimahullah, wa tahtaju an ta'rifa, di samping itu ya, an ta'rifa, jika kita mau mengetahui, memahami ya, fi dhamni dzalik, dalam hal-hal ilmu yang berangkat dari ahlam, dari ilmu spiritual, ilmu laduni, dan ilmu-ilmu yang kerentek. Orang bahasa Jawa itu kerenteknya gimana, hati kecilnya gimana ya. Ini mengapa ada sesuatu itu ya, fi dhamni dzalik, hal-hal seperti itu mendapatkan ilmu yang itu tidak kita peroleh dari pelajaran sekolah. Ya, tahu jangan ini, hati aja kita nggak nyaman kalau kita jalan hari ini, nanti jalannya nanti siang. Ternyata ada beberapa kejadian terhadap bus atau momen yang kalau berangkat saat itu ada sesuatu yang tidak benar. Nah, karena apa? Annal qalba mislul mir'ah. Karena apa? Annal qalba, anna, maka sesungguhnya qalba itu hati kecil kita, spiritual kita, sudur kita, fuada kita, basirah kita itu mislul mir'ah, seperti halnya mir'ah, seperti halnya cermin, kaca penggala, yang itu sangat mempengaruhi diri kita. Kalau mir'ah hati kita itu bersih, maka dia mencerahkan dalam hal berpikir, bersikap, bertutur kata, dan menghargai orang. Tapi kalau hatinya itu adalah kotor, ya biasanya refleksi wajahnya juga muram, dia tidak eye-catching gitu, dan dia tidak bisa dilihat dengan qurratul a'yun gitu, seperti halnya suami istri. Kalau lagi tengkar itu kan biasanya kan kalau lagi marah wajahnya aja udah lihat. Tapi kalau lagi seneng kan qurratul a'yun. Suami ke istri, istri ke suami, suami istri kepada anak, dan itu doa kita kan qurratul a'yun. Nah, itu. Nah, dengan demikian tugas pertama kaitannya dengan annal qalba mislul mir'ah. Tugas kita hanya satu, yaitu membersihkan hati. Membersihkan hati caranya hanya satu, ala bidzikrillah tatma'innul qulub, hanya dengan cara Anda berzikir. Ya, kalau Anda berzikir itu wa qasat qulubum sata. Orang seperti ini akan keras hatinya, dikandani ping 1000. Ya, kalau orang Jawa, orang Tulungagung menyebutkan dikandani ping 20 jaran ya ora mlebu. Nah, itu orang Jawa ya. Buat diteriakin di telinganya, suruh sholat ya nggak jalan, disuruh zikir nggak melaku, karena memang hatinya itu wa qasat qulubum sata. Nah, ini yang disebut dengan mislul mir'ah yang disebut qalb. Nah, hubungannya apa?
wallahul mahfud mislul mir'ati aidan. Dan lauhil mahfud tempatnya sebuah skenario dunia itu mislul mir'ah aidan, seperti halnya mir'ah cermin kaca benggala aidan. Jadi pertanyaannya, apakah ketemu antara mir'atul qalbi dengan mir'atul lauhil mahfud? Ketemu nggak? Nah, ini yang membedakan antara orang biasa dengan orang umum. Kalau orang biasa nggak tahu hal-hal spiritual, itu nggak tahu. Bahkan ada orang yang nggak percaya ilmu-ilmu spiritual, ilmu-ilmu batin itu nggak percaya. Yang mengandalkan dalam hal akhlak, dalam hal mutazilah akalnya itu. Tapi dalam hal-hal tertentu adalah orang nyatanya bisa diberi kekuatan lahiriah dan batiniah yang kuat. Nah, lauhul mahfud itu bisa ketemu dengan kolbu. Jadi kolbunya bersih, maka dia bisa mencerminkan, bisa refleksikan dari lauhul mahfud. Dan ini diberikan oleh kaum min aulia, kaum mukasyafah, yang kasyaf dia dimiliki kekuatan seperti ini. Ya, lauhul mahfud ya itu mislu mir'ah, seperti halnya mir'ah kaca penggala aidan yang lain. Oke. Jadi lauhul mahfud itu kira-kira transparansinya alam itu, ya kira-kira tembus pandangnya alam itu sudah di situ. Si A mau jadi apa, si B mau berjodoh dengan siapa, si C akan usianya seberapa, si D akan meninggal sampai seberapa, si A pada ujungnya siapa, itu semua ada. Tentang sutradara agung yaitu Allah itu sudah mencatatnya seseorang itu di lauhul mahfud. Ya umpama lihat film itu ya, ada orang yang gaya hebat. Soalnya kecil saya itu dulu merasakan itu. Ada orang kaya di tetangga saya hanya punya Vespa, ya dia bilang lihat Vespa saya bayar. Ya waktu itu, apalagi megang, awas saya kalau ada yang megang dilapin. Allah ya Rabbi, apa yang terjadi 20 tahun yang akan datang dia bukan siapa-siapa. Kan banyak film seperti itu, ya kan? Dia terunta-runta, anak yatim, piatu, akhirnya ditinggal ibunya 5 tahun, ditinggal ayahnya, umur 19 ditinggal ibunya, ya. Sekolah nyari biaya sendiri, cari beasiswa. Apa yang terjadi temennya waktu itu kendaraannya bagus, kuliah pertama. Saya 3 kilo pulang pergi kuliah. Dulu saya itu kan tidak punya uang ya, saya ini teman saya Mas Agus tahu saya itu dokter, masih S1 dokter, mondok di kantor ya, kantornya NU, kantornya PMI. Saya tidur situ, jalan kaki, kelas saya kelas B, masuknya jam 1, jam 11 siang harus berangkat, jalan kaki, keringetan, harus ke kamar mandi, cuci muka, sholat, baru punya. Lama bertahun-tahun jalan kaki pulang pergi 6 kilo saya lihat. Tapi wallahu alam Allah mempunyai rahasia. Seperti film-film itu, awalnya hebat, kemudian jatuh melarat, ya, tuanya jadi orang tidak bisa dihormati orang, bahkan sampai ada pengemis. Kita cerita-cerita sinetron kan situ. Nah, sinetron itu ada di lauhul mahfud. Jadi tinggal percaya nggak kita itu ada lauhul mahfud itu. Dan itu kita harus memohon pada Allah biar diberi kekuatan, dibimbing, dan skenario Allah terhadap diri kita itu betul-betul baik. Jadi saya lanjutkan, para salikin rahimahullah, li'anna fihi suratun kulli mawjudin. Nah, li'anna karena sesungguhnya di dalam lauhul mahfud itu fihi suratun ada gambaran. Kulli mawjudin yang gambarannya itu semua mawjud.
yang sedang terjadi, yang sudah terjadi, yang akan terjadi itu maujud. Jadi semua ada di Lauhul Mahfuz. Ya, dan ini yang kita harus harapkan kita bisa merefleksikan pantulan Lauhul Mahfuz. Nah, wa idza qabaltal mir'ah bi mir'atin ukhra khalaq suwaru ma fi ihdahuma fil ukhra. Dalam konteks ini, wa idza apabila qabilta di dalam cermin itu dengan satu dan yang lain mir'ata bi mir'atin ukhra, dipadukan, dipertemukan, ini mir'ah dan ini mir'ah, kaca dan kaca, dan kacanya bersih. Kira-kira gambar yang di kiri ketemu dengan di gambar kanan enggak? Yang di kanan ketemu yang di kiri enggak? Itu bisa ngeplok. Bahasa lain, para aulia yang mukasyafah itu seperti itu. Memprediksi seseorang tuh beliau tahu, karena beliau juga transparan melihat apa yang terjadi seizin Allah. Kan banyak kan kita dulu nanti presidennya siapa ya, wapresnya siapa ya, padahal itu masih 10 tahun yang akan datang, tapi hurufnya itu sudah kelihatan. Orang Jawa menyebutkan Notonegoro misalkan, ada huruf nyone, ada tona, nogoro. Nah, ini boleh percaya apa boleh tidak. Nah, tapi no yang mana? No kan banyak lah, itu biasanya istikharah. To siapa? Siapa dan sebagainya. Oke, itu orang Jawa, tapi tidak boleh terlalu diyakini. Tapi pendeknya ini hanya mengatakan ilmu spiritual itu ada. Jadi dengan demikian, wa idza qabaltal mir'ah, apabila dipadukan, disaling adukan atau disandingkan antara mir'ah dengan mir'ah, ya, ukhra khalat surahu fi ihdahuma fil ukhra, maka dengan demikian gambar-gambar itu akan mencerminkan di yang lain. Tadi kan saya sebutkan dua, hati seperti mir'ah, Lauh Mahfuz juga sebagai mir'ah. Nah, pertanyaannya, apakah mir'ahnya Lauhul Mahfuz itu sampai kepada mir'ahnya kita enggak? Kalau sehari-hari kita mir'ah yang kaitannya dengan mi'rajnya orang Islam mukmin itu adalah sholat, as-sholatu mir'atul mukminin. Ya, kalau kita bersih, maka kita bisa bertemu Lauhul Mahfuz itu. Tapi kalau sholat kita Allahu Akbar, yang diingat musuh-musuh kita, yang diingat makanan enak yang belum dimakan, yang diingat barang-barang yang hilang, yang diingat hutang-hutang teman yang belum bayar, ya itu namanya bukan Allahu Akbar dan itu tidak mi'raj. Hati kita masih namanya itu adalah hubbud dunya, yang kita disetir dunia. Jadi penguasaan kita itu hanya oleh al-ghadabu wal syahwatu, antara ghadab, dignity, marah, wa syahwatu dan syahwat. Jadi dengan demikian prinsipnya di dalam ilmu agama, ilmu mukasyafah, ilmu tasawuf itu bisa mempertemukan antara pantulan mir'ahnya Lauhul Mahfuz dengan mir'ahnya hati kita. Jadi kalau ini dipertemukan, nah sebaliknya coba, ini Lauhul Mahfuz bersih, transparan, ini mir'ahnya kita, noktahnya banyak, hitam, tempel sono, tempel sini, tempel sini, dari dosa satu ke dosa yang lain, menfitnah satu, menfitnah lain, menguasai satu, menguasai yang lain, tidak ada puasnya urusan dunia, ini harus dikendalikan, itu harus dikendalikan, itu berarti hatinya tidak mir'ah. Kalau sudah begitu, pantulan cahaya kasaf minallah yang dalam bentuk Lauhul Mahfuz itu nggak akan pernah kena kepada hati manusia yang kotor itu. Nah, karena itu pentingnya ala dzikrillah tatmainnul qulub di sini. Pentingnya Anda tazkiyatun nafas wa tasfiyatul qalbi di sini.
Setiap hari harus kita khusyuk. Berapa kali kita menyebut nama Allah dan berzikir, istighfar, sholawat kepada Rasulullah SAW. Jadi pendek kata ini hanya menunjukkan bahwa dua hal itu bisa ketemu. Wa kadzalika tadharu suwaru ma fil mahfud ilal qalbi. Seperti halnya wa kadzalika, dan demikian pula tadharu, maka akan diperlihatkan suwaru, gambaran cerita, ya, gambaran substansi hidup, mafil mahfud, apa-apa, senario apa, jalan cerita kayak apa, fil mahfud, di dalam lafil mahfud itu ilal qalbi, kepada hati manusia. Jadi pertanyaannya, kita punya nggak kebeningan mata hati? Anda itu kalau lagi doa matanya melotot atau nangis? Doa sama Gusti Allah kok cengengesan? Hatinya dong dilembutkan. Salat malam nangis dong, munajat dong. Ya, ini beruntunglah bagi keluarga kita yang punya nama munajat. Munajat itu adalah proses dialektika antara kita dengan Allah. Ya Allah, saya itu bukan siapa-siapa, saya itu banyak kekurangan, banyak dosa ya Allah. Engkau maha kaya, Engkau maha, siapa lagi ya Allah kalau tidak Engkau yang mengampuni saya. Itu munajat. Munajat itu menurut saya baik, doa juga baik, tapi doa yang bagus munajat. Kalau Anda pergi ke seseorang, Pak saya minta ini, ya kadang-kadang diguyu kan. Tapi kalau ada produknya, ya Allah, wahai Tuhan, saya kesini silaturahmi, sepindah kula nyampe akan silaturahmi, engkang kabale berpilih panjenengan. Gitu. Yang kedua, apabila ini munajat. Jadi semua zikir, semua thariqah itu ada munajat. Munajat itu ada refleksi ta'aruf, ada refleksi man arafa faqat arafa rabbah. Jadi ada proses ta'arufnya, mengetahui. Jadi itu ya. Idza kana farighun min syahwatid dunya, idza kana, apabila farighun, hati manusia itu tertutup min syahwatid dunya, dari urusan dunia, fa in kan masulun bihi karena alamul malakut mahjuban anhu. Ya, jadi idza kana, apabila seorang itu hatinya ditutupi oleh syahwat dunia, karena mazulat, maka seluruh proses hatinya itu tertutupi notak-notak itu. Karena orang seperti itu alamul malakut tidak mungkin bisa ngerti, paham tentang alam malakut. Suruh nangis sulit, suruh terenyuh atas dosa-dosa, bahkan dia bangga atas dosa-dosanya itu. Tidak pernah ada refleksi taubatan nasuh. Karena apa? Hatinya kosak kulubum sata, nggak pernah munajat. Ya, dengan demikian dia mahjuban anhu, alam malakut itu akan mahjuban, tertutup dari anhu, kepada orang yang mengalami proses pembekuan hatinya. Dengan demikian kita tahu ya para salikin, intinya kita harus membersihkan hati. Kalau membersihkan hati itu insya Allah inspiring, ya, insya Allah himmah, insya Allah ilmu karomah itu akan datang sendiri. Tapi ingat, kita semua melakukan proses pendekatan diri pada Allah itu tidak boleh mencari karomah, tidak boleh. Karomah itu akan datang sendiri, karena intinya orang beribadah itu harus istiqomah aja. Kalau istiqomah, karomah akan datang sendiri. Wallahu a'lam kapan. Karena itu mengapa min aulia itu ketahuannya adalah dalam hal-hal tertentu kan. Sudah umur, sudah udzur, aulianya ketemu.
Mengapa? Karena dia memang dilakukan berpuluh-puluh tahun. Hidupnya itu praktis untuk Allah, baru diberi karomah. Jadi dengan demikian, teman-teman yang suluk, teman-teman yang tasawuf, yang ingin mendekatkan diri pada Allah, tidak usah nyari karomah, ya. Jangan nyari karomah. Saya biar gini, biar nggak usah. Amalkan saja kaifiatnya, tata cara zikir, dan kita akan bisa menikmati. Kita akan musyahadah di dalam sholat, musyahadah dalam zikir, itu sudah sangat bagus. Dalam kedua, in kana fi halin naum faridun min alam ikil khawais. Ya, dengan demikian, wa in kana fi halin naum, apabila dalam situasi kita itu sedang tidur, halin naum, situasi kita, halin, situasi, kondisi, naum, sedang tidur, farighun min alatil khawais, maka dengan demikian ada hubungan-hubungan indrawi kita itu, indra kita itu tola'a jawahir alamil malak. Jadi kalau kita sudah tidur, hati kita itu berkelana di alam malakut. Kalau doanya, tidurnya baik. Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Ya, saya ulang. Setelah doa, qul huwallahu ahad 3 kali, Falaq sekali, An-Nas sekali, Fatihah sekali, ayat kursi sekali, sholawat nariyah sekali, istighfar 3 kali, sholawat 3 kali, ditutup dengan subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah, tidur. Insyaallah tidurnya tidak mengigau. Insyaallah tidurnya inspirasi akan datang. Tapi kalau mau sholat posisinya tidak baik, tidak wudhu dulu, tidak doa dulu, mimpinya dikejar-kejar setan. Mimpinya itu tegang, tahu-tahu keringetan, tahu-tahu takut, karena dia tidak akan pernah mendapatkan inspirasi akhlak alam mimpi yang diberikan oleh Allah. Tapi kalau kita sholat istikharah, sholat hajat, bersih dulu baru tidur, biasanya akan mendapatkan. Jadi dengan demikian, orang yang tidur itu dibukakan puas, seluruh panca indera itu tola'ah, ya, tola'al badrun itu sudah kelihatan, tola'al badru alaina jawahir, yaitu terhadap sebuah alam yang malakut, keindahan jawahir yang betul-betul melihatkan alam malakut. Fadhuhara fihi ba'dzus suwari allati fil lahil mahfuz, maka dengan demikian muncullah fadhuhara fasad, kelihatan muncullah fihi, di dalam mimpinya itu ba'dzus suwari, yaitu ba'dzus suwari itu adalah sebagian dari suara, gambar, cerita, ya, sebagian dari cerita. Jadi kalau orang yang mimpinya itu ceritanya jelas, itu mimpinya bagus. Tapi kalau orang itu ngalor ngidul, ya mimpinya nggak ada ceritanya, itu kembali turun. Itu biasanya 2, kakian masalah, kewaret kenangan. Jadi kalau masalahnya banyak, tidurnya nggak tenang, mimpinya juga kemana-mana. Atau dia makannya terlalu banyak sebelum tidur, itu juga nggak akan menikmati. Nah, dengan demikian tidur itu memang bagian dari Allah kasih ilmu. Ya. Fadhahara fihi ba'dzus suwari, maka kita akan didapatkan di dalam mimpi itu sebagian gambar-gambar, ya, suara, cerita-cerita fi lauhil mahfuz, yang semuanya itu dikirim dari lauh mahfuz. Di mimpi itu dikirim oleh mahfuz. Ini yang disebut dengan hubungan antara al-mir'atul qalbi, mir'ahnya qalbi, dengan mir'ahnya lauhil mahfuz, ketemu, dijajarkan, satu bersih, ini bersih, refleksi antara lauh mahfuz masuk ke dalam diri manusia, hatinya lembut, bersih,
biasanya kita akan mendapatkan inspirasi kerentek-kerentek yang itu bisu wes peren cukup. Tuh, urusan ini cukup, jangan diteruskan, nanti mudornya lebih banyak loh. Itu kan kata hati. Karena hati yang bersih itu adalah hati yang dibimbing oleh zikir. Para salikin, rahmatullah, itu saja yang kita kaji pada hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan rahmat hidayahnya sehingga kita betul-betul dalam bimbingan Allah mendapatkan syafaat Rasulullah. Amin. Alafu minkum wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.